Saat Mia berlatih menari sendirian, tiba-tiba ada keanehan muncul di sana. Bayangan Mia di cermin berbeda dengan gerakan tarinya. Mia ketakutan dan dia mencoba beranjak ingin pergi. Namun ada sosok memanggil namanya. Mia. Bayangan di cermin itu bergerak membuat Mia terjatuh. Kemudian bayangan perempuan itu di cermin berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang yang menyeramkan bersama seorang anak perempuan. Keduanya muncul dari dalam kaca dan Mia berteriak ketakutan. Beruntungnya Alma dan Ibu Rani segera datang menghampiri Mia. Ibu Rani yang memiliki indera keenam dapat merasakan bahwa sesungguhnya Mia ada yang mengikuti, yaitu sosok perempuan dan anak kecil. Ibu Rani menyarankan kepada mereka untuk menemui Pak Sukmo, orang pintar yang merupakan kenalannya. Di malam harinya, mereka bersama Pak Sukmo memeriksa unit di lantai 6. Pak Sukmo tidak bisa berkomunikasi dengan sosok itu, namun dia menangkap pesan bahwa orang yang masuk ke dalam unit itu akan mati di hari keempat di waktu maghrib. Satu-satunya cara mengusir sosok itu adalah membantu menyelesaikan masa lalunya. Pak Sukmo dapat membaca masa lalu sosok itu, namun dia membutuhkan medium, yaitu berupa benda yang dimiliki sosok itu sewaktu hidup. Alma mendapat panggilan telepon dari Mia agar dia menuju ke kolam renang. Saat Alma sampai di kolam renang, dia tidak menemukan Mia di sana. Saat Alma di pinggir kolam renang, tiba-tiba dari kolam muncul sepasang tangan menarik kaki Alma yang membuat Alma tercebur ke dalam kolam. Mia mencari Alma, kemudian dia mendekati kolam. Dia terkejut, muncul Alma dari dalam kolam. Wajahnya menyerupai penari topeng, kemudian dia menari. Lalu menyeret tubuh Mia masuk ke dalam kolam renang. Ryan yang datang menyeburkan dirinya ke dalam kolam untuk menolong mereka. Saat Alma sadar, dia menyebut kata topeng Malangan. Mereka kembali ke sanggar Ibu Rini untuk mencari petunjuk tentang topeng Malangan. Ibu Rini menjelaskan bahwa topeng Dewi Sekartaji dengan hiasan emas di antara dua alisnya. Ibu Rini menyarankan agar mereka menemui temannya yang bernama Pak Sugeng, seorang seniman pembuat topeng Malangan. Semua topeng Malangan yang disanggar Ibu Rini dibuat oleh Pak Sugeng. Kemudian Alma dan Ryan berangkat menuju rumah Pak Sugeng yang tinggalnya di daerah terpencil, tepatnya di desa Rangonmulyo, timur kota Malang. Saat bertemu Pak Sugeng, Alma menunjukkan gambar topeng seperti yang dilihat Mia saat Alma kesurupan di kolam renang. Pak Sugeng mengakui bahwa bentuk topeng seperti gambar itu memang dia yang membuat. Pak Sugeng mengakui bahwa bentuk topeng itu seperti yang dibuatnya pesanan dari seseorang yang bernama Ibu Kusuma Dewi. Dia adalah seorang yang kaya raya dan terhormat di desa mereka dan dia juga seorang penari. Kemudian mereka bersama Pak Sugeng menuju ke rumah Ibu Kusuma Dewi. Namun saat di rumah Ibu Kusuma Dewi, dia tidak berkenan bertemu Pak Sugeng. Tapi pembantunya menceritakan bahwa Ibu Kusuma Dewi memiliki anak sematawayang bernama Kanti. Dia perempuan cantik dan seorang penari. Kanti senang menari topeng Malangan. Karena itulah Ibu Kusuma Dewi meminta Pak Sugeng untuk membuatkan topeng Dewi Sekartaji secara khusus dengan alis sesuai permintaannya. Topeng itu sering dipakai Kanti saat pementasan. Ibu Kusuma Dewi sangat sayang dan bangga pada Kanti. Sampai suatu hari Kanti bertemu dengan seseorang yang membuatnya jatuh cinta hingga membuat Kanti hamil. Ibu Kusuma Dewi yang tak sudi dengan pria pilihannya, dia meminta Kanti untuk menggugurkan kandungannya. Kalau tidak, dia mengancam hidupnya Kanti akan sengsara selamanya. Namun Kanti tidak mau menggugurkan kandungannya hingga membuat Ibu Kusuma Dewi murka dan dia tidak menganggap Kanti sebagai anak sendiri dan mengusir dari rumahnya. Sejak kejadian itu, Kanti belum kembali hingga saat ini.
Pembantu itu juga menunjukkan barang-barang peninggalan Kanti yang disimpannya tanpa sepengetahuan Ibu Kusuma Dewi. Di antara peninggalan Kanti ada sebuah topeng Malangan. Alma meminta izin untuk meminjam topeng itu. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang dikendarai Ryan bersama Alma dibuntuti dan ditabrak oleh sebuah kendaraan truk dari belakang. Hal itu membuat mobil yang dikendarai mereka jatuh dari tebing dan masuk ke dalam jurang hingga membuat keduanya tidak sadarkan diri. Beruntungnya Ryan dan Alma ditolong oleh seorang ibu tua dan dirawat di rumahnya. Saat sadar, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menumpang mobil bak warga lokal yang kebetulan memiliki tujuan yang sama. Ryan dan Alma kembali menemui Pak Sukmo dengan membawa topeng Malangan. Pak Sukmo mengenakan topeng itu sambil menggunakan mantra untuk menelusuri masa lalu sosok Miss K. Hasil penerawangan Pak Sukmo, dia menyebut sosok itu bernama Kanti dan Kirani. Mereka dibunuh dan dimutilasi di apartemen Sasmaya. Sosok Miss K akan selalu membunuh tanpa henti sampai menemukan pelaku pembunuhnya. Namun Pak Sukmo tidak dapat melihat dengan jelas siapa pelaku pembunuh Kanti dan Kirani. Alma, Ryan, dan Pak Sukmo menuju ke apartemen Sasmaya. Setelah sampai di sana, tampak semua penghuni dan pegawai apartemen pergi meninggalkan apartemen Sasmaya karena mereka merasa takut. Ryan mengatakan kepada Aiman dan Wulan, di unit itu pernah terjadi pembunuhan dan mutilasi. Korbannya adalah ibu dan anak bernama Kanti dan Kirani. Pak Sukmo menunjukkan secari kertas kepada Aiman apakah dia mengetahui tempat seperti yang digambarnya itu di apartemen Sasmaya. Karena itu merupakan petunjuk yang berkaitan dengan mayat itu berada. Aiman mengatakan dia tidak mengetahuinya. Mereka masuk ke dalam unit di lantai 6 untuk mencari mayat itu berada. Saat berada di lantai 6, mereka saling berpencar. Alma bersama Ryan, sementara Pak Sukmo bersama Aiman dan Wulan. Alma dan Ryan membuka pintu dan mereka masuk memeriksa unit itu untuk mencari tempat mayat Kanti dan Kirani disembunyikan. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Pak Sukmo di ruangan lain. Mereka segera berlari menuju ke ruangan Pak Sukmo. Mereka melihat Pak Sukmo terkapar penuh darah di dalam bathtub. Saat Ryan dan Alma mendekati Pak Sukmo, mereka dipukul oleh seseorang dengan benda keras yang membuatnya pingsan. Terungkap bahwa Aiman dan Wulanlah pelaku pemukulan itu. Ryan dan Alma dalam kondisi tidak sadarkan diri diikat dan disekap di ruangan terpisah. Saat mereka siuman, Ryan dan Alma berusaha keras untuk membuka ikatan itu. Kemudian mereka mendengar teriakan Mia di ruangan lain. Mia yang disekap dengan mulut dilatban. Mia mengatakan Aiman dan Wulanlah yang telah menyekapnya. Mereka bertiga segera bergegas menemui Pak Sukmo. Dalam kondisi sekarat, Pak Sukmo meminta topeng Malangan itu. Pak Sukmo kembali mengenakan topeng itu untuk mengungkap masa lalu sosok Kanti. Setelah meninggalkan rumah, Kanti akhirnya menikah dengan Aiman. Aiman memanggil nama sayang Kanti dengan panggilan Miss K, hingga akhirnya anak mereka lahir dan dinamakan Kirani. Namun saat Kirani menginjak usia anak-anak, perlakuan Aiman kepada istrinya mulai berubah. Dia memperlakukan keras Kanti. Hingga suatu ketika Kanti memergoki Aiman selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wulan. Kanti yang melihatnya marah, dia berniat menelpon ayah Aiman ingin melaporkan sikap Aiman. Aiman yang berusaha mencegah Kanti, dia memukulnya hingga membuat Kanti terjatuh. Melihat ibunya dipukul, Kirani memukul Aiman dari belakang. Hal itu membuat Aiman murka, dia memukul Kirani hingga tak sadarkan diri. Hingga akhirnya Kanti dan Kirani terbunuh di tangan Aiman. Aiman dan Wulan menyiksa mereka selama 4 hari. Di hari berikutnya, mayat ibu dan anak itu direndam di dalam bathtub. Pada hari ketiga, mayat mereka dimutilasi. Hingga akhirnya
Pada hari keempat mereka menyembunyikan mayat itu di suatu tempat di apartemen Sasmaya. Pak Sukmo mengatakan potongan tubuh mereka ada di unit di balik tembok dan lemari. Setelah mengungkap masa lalu Kanti, Pak Sukmo dalam kondisi sekarat menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka bertiga berniat untuk mencari dan membongkar tempat mayat Kanti dan Kirani disembunyikan. Mereka berlari ke gudang di lantai 1 untuk mengambil alat-alat guna membobok tembok. Aiman dan Wulan yang melihat mereka tidak tinggal diam. Aiman membawa pistol, sementara Wulan membawa sebilah pisau menuju ke gudang untuk menghabisi mereka. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka, hingga akhirnya Ryan, Alma dan Mia berhasil selamat, sementara Aiman dan Wulan dalam kondisi sekarat. Dalam kondisi penuh luka, mereka berusaha menuju lantai 6 yang mereka yakini tempat mayat Kanti dan Kirani disembunyikan. Sampai di unit itu, mereka menemukan tembok di balik lemari seperti petunjuk Pak Sukmo. Ryan dan Alma dalam kondisi terluka berusaha keras membobok tembok itu. Sementara waktu hampir menunjukkan pukul 6 petang waktu maghrib. Saat mereka membobok tembok, tiba-tiba dari dalam bathtub muncul sosok Miske bersama anaknya. Tepang dino maghrib. Kemudian dia menarik tubuh Mia. Beruntungnya, Ryan dan Alma berhasil menemukan potongan mayat Kanti dan Kirani. Melihat potongan mayatnya ditemukan, Miske dan anaknya melepaskan Mia. Sementara Aiman dan Wulan dalam kondisi sekarat, mereka dibunuh dan dimutilasi oleh Miske.